apa sih tujuan praktikum ini, ya. Jadi tujuan praktikum ini memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada mahasiswa mengenai sifat manipulasi dan aplikasi klinis material kedokteran gigi secara benar, aman, dan sesuai indikasi. Maksudnya itu nanti di klinisnya, kalau sekarang di lab, ya praktikum, bahan-bahan itu yang kita gunakan, baik material laboratorium juga material klinis. Artinya memberikan keterampilan praktis antara teori, terus bagaimana nanti aplikasinya dan sebagainya. Ini tujuan khususnya selama praktikum, mahasiswa diharapkan mampu atau capaian pembelajarannya ya. Yang pertama mengenali jenis-jenis material kedokteran gigi. Material kedokteran gigi tentunya bermacam-macam, ada material restoratif, ada preventif, juga bahan cetak, semen, dan bahan-bahan penunjang ya. Bahan penunjang ini yaitu bahan-bahan laboratoris. Ini secara umum saya jelaskan. Kemudian memahami sifat fisik, kimia, dan mekanik material kedokteran gigi serta kaitannya dengan penggunaan klinis. Kemudian melakukan manipulasi material sesuai prosedur standar, baik perbandingannya, pencampurannya, waktu kerjanya, juga setting time-nya ya, sesuai dengan material masing-masing yang nanti akan dipraktikkan, sesuai topik maksudnya. Kemudian mengevaluasi hasil manipulasi material tadi, bagaimana konsistensinya, kekuatannya, ini tergantung topik juga ya. Kemudian menentukan indikasi dan kontraindikasi penggunaan setiap material perawatan. Di sini kita tidak, ini lebih ke arah klinis ya. Kalau di sini mungkin secara teoritis, oke, secara teoritis adik-adik bisa mempelajari. Kemudian menerapkan prinsip keselamatan kerja dan kontrol infeksi selama praktikum ya. Jadi yang menggunakan blender dan sebagainya itu harus hati-hati. Kemudian menghubungkan hasil praktikum dengan aplikasi klinik kalau dalam diskusi. Boleh ini adik-adik diskusikan ya. Oke, baik. Baik, setelah kita tahu tujuannya dalam segala hal, selalu kita harus camkan tujuan kita kemana. Dalam praktikum masing-masing topik juga gitu. Dilihat tujuannya itu kemana. Jadi kita tahu fokus arah tujuan. Ya. Nah, kemudian saya jelaskan tentang tata tertib praktikum. Jadi kewajiban kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti praktikum material adalah sebagai berikut. Mahasiswa hadir harus sudah mempelajari buku ya atau video petunjuk praktikum serta sumber bacaan lain. Kita ada buku pedoman praktikum sebelum masuk ke ruang praktikum itu harus belajar. Sehari sebelumnya malah malam itu sudah harus dibaca. Jadi ketika nanti praktikum ketemu dengan dosen pembimbing, adik-adik sudah bisa menceritakan, jangan blank ya. Jadi adik-adik sudah bisa menceritakan apa yang mau, sudah bisa ya menceritakan dan juga mungkin melakukan apa yang mau dikerjakan itu sudah ada di dalam pemikiran adik-adik. Kemudian itu semua sebagai materi acuan pada pelaksanaan atau pada diskusi praktikum. Kemudian PJ kelompok praktikum wajib menghubungi dosen 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan praktikum. Ya, dihubungi, diingatkan. Karena banyak sekali kelas-kelas paralel, jadi kami merasa perlu itu untuk diingatkan. Kemudian mahasiswa yang datang terlambat pada praktikum secara offline, dalam hal ini kita semua offline ya praktikum, lebih dari 15 menit tanpa alasan dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dipermakan mengikuti kegiatan praktikum. Mohon maaf, yang online ini akan saya hapus. Sekarang semua praktikum dilaksanakan secara offline. Kemudian apabila berhalangan. Mbak Sih, buka mute-nya buka, di unmute. Apabila berhalangan mengikuti praktikum, wajib meminta izin atau memberitahu kepada dosen itu sesuai topik praktikum yang tidak diikuti secara tertulis serta wajib mengganti karena 100%. Jadi harus benar-benar yang urgent ya. Kalau sakit juga ada surat dokter ya. Kalau nggak ada misalnya mengikuti lomba dan sebagainya, itu juga nanti ini harus ada suratnya karena kehadiran harus 100%. Kemudian mahasiswa wajib mengaktifkan kamera. Oh maaf, ini kalau online.
Ya, belum terhapus. Kemudian mahasiswa wajib memakai baju rapi serta jas praktikum putih bersih atau adik-adik biasanya memakai scrub ya. Eh, Seragam, tapi seragam. Jadi maksudnya kalau pakai jas putih ya jas putih, kalau scrub scrub. Tolong ini seragam ya. Kemudian ini tidak diperkenankan memakai kaos oblong, sandal ya, adik tahu ya, adik-adik ini calon dokter, jadi harus juga menjaga image ke sana mulai saat pembelajaran. Kemudian selama pelaksanaan praktikum maupun diskusi praktikum, ini offline. Mahasiswa dilarang membawa makanan, minum, mengganggu jalannya praktikum, bersenda gurau, ya, mengaktifkan telepon genggam, juga nggak boleh, dan meninggalkan ruang praktikum tanpa izin. Jadi kalau mau keluar ruang praktikum harus izin ya selama praktikum berlangsung. Kemudian wajib membawa lap putih ini ya, ini perlu ditekankan membawa lap putih ukuran 60 cm kali 40 untuk alas kerja selama praktikum serta menjaga kebersihan dan ketertiban ruang praktikum. Yang pertama menjaga kebersihan karena hubungannya dengan kain putih ini harus benar-benar kain putih. Seringkali adik-adik itu membawa lap yang masih ada malam-malamnya. Tolong dilihat masih ada waktu seminggu, dicuci bersih ya. Terus ada kadang-kadang bawa tapi pinggirannya itu masih eh, potongan, jadi tidak terjahit. Tolong masih ada waktu seminggu bisa disum ya. Jadi pinggir-pinggirnya, jadi lap putihnya itu rapi ya. Jangan lap putih yang jeriwil-jeriwil apa benangnya kelihatan gitu ya. Adik-adik ingat ini menuju calon dokter ya, calon dokter gigi sudah mulai saat ini dilatih untuk rapi bersih ya itu. Kemudian ketertiban ruang praktikum ini penting. Jadi kalau meninggalkan meja harus bersih, kemudian kursinya dimasukkan ya seperti itu. Jadi dibersihkan. Kenapa lap putih? Karena adik-adik mengerjakan di situ semua, nanti kotorannya itu dibuang. Jadi mejanya tetap bersih. Jangan nanti lap putihnya dibeber, tapi adik-adik kerjanya di meja. Itu tidak dibenarkan. Kerjanya di atas lap putih itu supaya kotoran di situ nanti dibuang. Jadi harus tertib ya di ruang praktikum. Kalau ada kotoran-kotoran, inisiatiflah untuk membersihkan. Marilah kita jaga bersama-sama ya ruang praktikum ini sehingga bersih dan itu untuk kenyamanan kita semua. Kemudian mahasiswa harus memeriksa dan menyediakan kelengkapan alat praktikum sebelum melaksanakan praktikum. Bisa ditanyakan ke instruktur apakah ada tambahan alat yang perlu dibawa. Kita sudah berusaha menyiapkan semua, tapi kadang-kadang ada alat yang perlu dibawa adik-adik yang kurang. Itu. Kemudian alat yang sudah selesai digunakan, praktikum harus dibersihkan, dicuci, dan dikembalikan pada tempat yang disediakan. Ya, ditanyakan ke instruktur untuk mencuci karena ada alat yang juga tidak perlu dicuci. Jadi ditanyakan. Tapi kalau ada alat-alat yang dipakai yang perlu dicuci harus dicuci bersih, dikembalikan dalam keadaan bersih lagi. Ini juga sudah mulai terlatih ya, adik-adik attitude-nya itu sudah mulai supaya nanti kalau masuk klinik itu sudah terbiasa ya. Tadi pagi ada pengarahan kakak-kakak kelas yang mau pradik mau masuk klinik. Nah, kebiasaan praktikum ini kalau sudah bagus, nah dibawa. Kalau di sini nanti nggak bagus, di sananya nanti adik-adik akan banyak mengalami hambatan. Kemudian berikutnya, mahasiswa wajib membuat laporan praktikum, diserahkan. Nah, ini saya garis bawahi, saat ini diserahkan secara online aja kepada masing-masing dosen pengampu. Jadi kita paperless. Kecuali ada dosen yang minta, tapi rasanya sudah tidak ada. Kami mayoritas sudah paperless, jadi diberikan secara online. Ya. Kemudian nanti didiskusikan dan hasilnya juga dikirimkan lagi secara online. Ini direvisi, ini tidak perlu diserahkan ke sekretariat ya, diserahkan secara online. Karena tadi saya baru ingat bahwa sekarang kita kalau ini secara online, praktikumnya offline, tapi ini menyerahkannya soft copy, tidak ada hard copy. Nah ini mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan topik praktikum 100%. Apabila kurang dari 100% dinyatakan tidak lulus. Jadi harus hati-hati. Ya, adik-adik sendiri harus hati-hati. Ingat, sekarang mahasiswa kita itu 300. Jadi kadang-kadang dosen ini bisa lupa kalau nanti
ada satu mahasiswa yang belum mengikuti. Jadi adik-adik harus ingat sendiri, ya, mengingatkan ke dosennya. Wah, ini saya belum mengikuti materi Prof. Asti misalnya, dihubungi. Prof, saya belum ini waktu itu saya sakit atau apa, atau saya ada lomba sehingga mau mengganti. Jangan menunggu dosennya yang mencari, sudah tidak akan. Kita 300 mahasiswa ya. Jadi adik-adik sendiri yang harus awareness dan itu merupakan bentuk juga adik-adik untuk tanggung jawab bagaimana mengikuti pembelajaran. Ini jadwalnya ya, jadwalnya sudah diatur ya. Nanti hari Senin itu ada libur ya. Ada 23 Maret juga libur. Nah, jadi nanti ada ada apa dihitung kalau kurang 16 berarti ya harus mengganti nanti adik-adik di jam lain ya. Ini seperti biasa jadi yang kolom-kolom itu AM ya adik-adik mungkin sudah ingat Prof Asti Mezarini, kemudian IN Prof Intan, kemudian THA Dr. Titin ya. Kemudian DR Prof Devi Rianti, kemudian saya sendiri, kemudian Prof Anita Yuliati, AY, kemudian Dr. Priawan. Ya, ini materinya Prof Asti Sineresis dan Inhibisi, Prof Intan Resin Komposit, kemudian Dr. Titin Zinc Fosfat Luting, Prof Devi Zinc Fosfat Basis, saya sendiri GIC tipe 1 Luting, kemudian Prof Anita GIC tipe 2, kemudian Dr. Priawan Bex ya. Nah, ini jadwalnya ya di Senin tanggal 23 Februari berarti Senin depannya lagi itu praktikum 1 ya. Jadi yang akan mengikuti Prof Asti Sineresis dan Inhibisi adalah kelompok A1 dan B1 ya. Demikian seterusnya, Prof Intan A2, B2, Dr. Titin A3, B3, Prof Devi A4, B4, kemudian saya A5, B5, Prof Anita A6, B6, Dr. Priawan A7, B7. Ya, kemudian minggu berikutnya diskusi. Ya, seperti itu. Kemudian Senin tanggal 9 Maret praktikum. Nah, ini semua ada di jadwal. Dan adik-adik saya berharap membaca jadwal ini. Jadi sudah tahu jadwalnya. Untuk menghubungi instrukturnya masing-masing sebelumnya. Ya, mau praktikum mengingatkan. Ya, oke ya. Bisa difahami ya adik-adik ya. Nanti kalau kurang mengerti ditanyakan. Ya, oke. Ini seterusnya ya kelompok yang lain ya. Ini juga sama ya, sama jadwal. Nah, ini praktikum dan sebagainya. Nah, ini tadi sudah jelaskan siapa pembimbingnya, yaitu material cetak Alginas, Prof. Asti, resin komposit dan sebagainya. Ini ya tadi sudah saya baca ya, ini rinciannya dosen pembimbingnya. Itu singkat-singkatannya. Tugas praktikum apa? Mahasiswa diharuskan mempelajari, membaca buku petunjuk praktikum material kedokteran gigi 2 untuk memperlancar dan mengerti apa yang akan dilakukan saat praktikum. Ya, jadi tadi sudah saya ingatkan, belumnya sudah dibaca dan tahu tujuannya apa praktikum topik tersebut. Kemudian evaluasinya bentuk dilaksanakan secara kelompok dan individu dengan komponen yang dinilai tercantum pada setiap topik praktikum. Sebentar lagi akan saya tayangkan. Ya, jadi tugasnya seperti itu. Nah, ini evaluasinya. Apa yang dinilai? Disiplin, tepat waktu atau tidak datangnya. Kemudian pengetahuan, seperti apa? Adik-adik paham nggak misalnya tentang alginat? Tahu nggak sebelumnya alginat itu apa? Gitu. Nanti alginat ini semen, ya, kan sudah salah jurusan ya. Ya. Jadi harus tahu apa paling tidak. Kemudian psikomotornya, bagaimana adik-adik keterampilan untuk praktikum tersebut, ya memanipulasi dan sebagainya tergantung topiknya. Kemudian disiplinnya yang dinilai juga diskusi hasil praktikum yang dinilai juga disiplin, pengetahuan, laporan hasil praktikumnya seperti apa, kemudian ada post-test. Ya, di sini. Nah, di sini disiplin itu meliputi apa saja, jadi datang tepat waktu,
Ya, tidak hanya datang tepat waktu, berperilaku jujur, ingat ya, kejujuran ini yang utama. Nanti adik-adik ini akan apa? Berteman dengan banyak teman itu artinya di situ alat-alatnya yang sama juga semuanya, misalnya adik-adik membawa sonde misalnya itu sama semua juga. Nah, ini faktor kejujuran dinamai, dan kalau punya temannya ya harus dikembalikan, jangan mengambil hak orang lain apapun, dari yang kecil sampai artikulator sampai apapun, kalau hak orang lain jangan diambil karena itu nanti dampaknya akan kembali ke adik-adik ya. Jadi ini kejujuran penting, perilaku jujur ya. Benar-benar sekecil apapun dikembalikan. Insya Allah nanti akan barokah adik-adik. Jadi harus benar jujur itu. Kemudian memakai jas praktikum dengan nama di dada atau scrub ya biasanya adik-adik. Tapi saya ingatkan lagi seragam. Kalau jas praktikum ya jas praktikum semua, kalau scrub semua. Di hari itu mungkin karena berdekatan jadi harus pakai scrub silakan gitu. Makanya pas praktikum di hari itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tadi sudah saya tekankan ya, ruang praktikum dijaga. Sedangkan pengetahuan meliputi apa saja? Ini menjelaskan tujuan praktikum, tadi harus tahu, menjelaskan fungsi material, menjelaskan alat dan material yang digunakan, menguasai teori sesuai topik praktikum tadi ya. Jadi kalau nanti tentang semen ya yang dikuasai tentang semen ya. Karena itu dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan psikomotor meliputi apa saja, menyiapkan alat praktikum, menyiapkan material praktikum, melakukan manipulasi material tadi, menunjukkan hasil praktikum, ya semuanya itu. Itu psikomotornya. Sedangkan untuk nilai diskusi dan praktikum yang dilaksanakan seminggu setelah praktikum, untuk disiplin juga datang tepat waktu, berperilaku jujur, fokus dan konsentrasi selama diskusi, memakai jas praktikum atau SKA ya. Kemudian pengetahuan yang kedua, mampu melakukan analisis hasil praktikum. Jadi praktikum hasilnya bisa saja tidak sesuai teori, tapi bisa menganalisis kenapa kok tidak bisa sesuai dengan teori. Kemudian menguasai teori sesuai topik, berargumentasi benar ya, bisa berargumentasi memberikan alasan sesuai dengan teori, dan mempertahankan pendapat juga sesuai dengan teori. Harus berani ya, jadi jangan mengikuti saja, harus berani di sini. Kemudian belajar juga mengemukakan gagasan. Kemudian laporan hasil praktikum sesuai format, sebentar lagi saya tayangkan. Pembahasan sesuai analisis hasil praktikum, penulisan daftar pustaka jelas dan lengkap, kemudian lampiran dan pendukungnya jelas. Kemudian post-test menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap. Keterangan penilaian, di sini 4 kriteria penilaian. Jadi kalau dikatakan A 86 sampai 100, kemudian 3 kriteria terpenuhi 78 sampai kurang 86, kemudian 2 kriteria terpenuhi 70 sampai 78, kemudian 3 terpenuhi nilai kurang dari 70 ya di sini. Format praktikum di sini ada halaman sampul, kemudian daftar isi, ini kan biasa ya, tujuan. Sini saya perlu menambahkan tinjauan pustaka. Karena kalau tidak, adik-adik nanti di pembahasan dicampur aduk. Jadi ini juga sesuai alur berpikir ilmiah. Jadi kalau kita berpikir alur berpikir ilmiah itu, setelah kita harusnya itu mengetahui permasalahan ya, sudah ada permasalahan, terus tujuan. Setelah tujuan kita harus mencari teori-teori. Ini pola berpikir ilmiahnya seperti itu. Jadi dikumpulkan teori-teorinya, kemudian baru kita nyiapkan alat dan bahan, cara kerjanya, kemudian kita melakukan praktikum ya, tentunya cara kerjanya, kemudian ada hasil praktikum, baru pembahasan dan disimpulkan. Dan baru ada daftar pustakanya. Jadi ini saya tambahkan tinjauan pustaka supaya teori-teori masuk di situ. Baru pembahasannya itu analisis hasilnya. Kenapa hasilnya seperti itu? Itu di pembahasan.
Mengambil dari tinjuan boleh, jadi yang sesuai diambil dari tinjuan pusaka. Tapi yang terkait saja, tidak semuanya. Kalau adik-adik mau mengungkapkan yang terkait yang agak luas, dimasukkan di tinjuan pustaka. Di pembahasan itu analisisnya. Nah, di sini ini yang lama, saya langsung ke halaman lampiran. Jadi lampiran ini berisi print screen, screenshot dari sumber bacaan pada daftar pustaka. Kemudian format penulisannya, tipe hurufnya, Times New Roman, ukuran hurufnya 12 ya, fontnya 12, spacingnya 1,5, jarak tepi kiri 4 cm, tepi atas, tepi bawah, dan tepi kanan masing-masing 3 cm. Bahasa dan naskah makalah dan PPT kelas reguler bahasa Indonesia, yang kelas internasional silakan pakai bahasa Inggris. Kemudian yang ke-13 makalah, ke-14 di sini karena tadi saya masukkan tinjauan pustaka. Jadi yang 14 makalah dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Maaf, ini juga belum terlatih ya, dalam bentuk soft copy. Ini formatnya ya. Laporan praktikum, topiknya apa, kelompoknya berapa, hari dan tanggal praktikum, kemudian pembimbingnya siapa. Lah, nama kelompoknya ditulis. Ya, ini. Ini yang tadi saya katakan, tapi sekarang untuk harinya di sini cerahkan paling lambat Kamis, tapi dalam bentuk soft copy. Ya, ini makanya ini saya kurung karena dalam bentuk soft copy. Sedangkan kalau hari Jumat diserahkan hari Senin ya dalam bentuk soft copy. Mungkin kecuali saya minta sehari sebelumnya karena nanti akan ketumpuk. Monggo nanti yang lain bisa janjian sama pada waktu praktikum janjian sama pembimbingnya masing-masing. Kapan mau dikumpulkan ya, tepatnya seperti itu. Kemudian Maria cetak Alginat, capaian pembelajarnya mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme terjadinya sineresis ini secara umum. Detailnya ada di panduan. Detailnya ada di panduan. Saya menjelaskan secara sekilas saja. Jadi di sini capaiannya mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme terjadinya sineresis dan imbibisi material cetak Alginat dengan benar. Adik-adik tentunya sudah menerima ya material tentang material cetak Alginat, semoga sudah terima. Jadi di situ ada sifat-sifat sineresis dan imbibisi. Kalau belum, ya mempelajari dulu. Tadi telah diterangkan. Kita sudah tahu mungkin dari semester yang lalu bahwa pembelajaran kita ini student center learning. Jadi ya kita harus mencari sendiri. Tugasnya mahasiswa menguji sineresis dan imbibisi material cetak Alginat. Mahasiswa membedakan sifat sineresis dan imbibisi material cetak Alginat. Bahan yang digunakan bubuk alginat dan air ini telah disediakan ya, adik-adik tidak perlu beli. Ini sudah disediakan, jadi sudah ada di ruang praktikum. Sedangkan resin komposit, capaian pembelajarnya mahasiswa mampu melakukan manipulasi resin komposit polimerisasi sinar dengan benar. Tugasnya mahasiswa melakukan manipulasi polimerisasi resin komposit dengan variasi tinggi cetakan dan jarak penyinaran. Ya, jadi ada dua variabel yang dilihat. Bahannya resin komposit aktivasi sinar tampak, bentuk sedianya pasta tunggal, vaselin, dan ada yang bentuk bakwil. Ini semua bahannya juga sudah disiapkan. Jadi semua praktikum telah disediakan ya. Di sini ya, nanti alat-alatnya ini juga sudah ada semua ya. Sudah ada alat-alatnya. Kemudian berikutnya untuk ini untuk zinc fosfat sebagai luting. Ini capaian pembelajarannya mahasiswa mampu melakukan manipulasi semen zinc fosfat sebagai luting dengan menggunakan alat dan cara yang benar. Tugasnya mahasiswa memanipulasi semen zinc fosfat sebagai luting dengan menggunakan alat dan cara yang benar. Mahasiswa menguji konsistensi semen zinc fosfat sebagai luting melalui uji string dengan cara yang benar. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menguji konsistensi semen zinc fosfat sebagai luting melalui pengukuran diameter semen setelah diberi beban dengan cara yang benar. Nanti semua lebih jelasnya di buku pedoman dan dijelaskan oleh pembimbing masing-masing.
Bahannya bubuk cairan semen fosfat dan parafin. Sekali lagi bahan ini telah disediakan. Glasinomir tipe 1 atau luting, capaian pembelajarannya mahasiswa mampu melakukan manipulasi material glasionomir semen tipe 1 sebagai luting menggunakan alat dengan benar. Tugasnya mahasiswa mengukur setting time glasionomir semen tipe 1 dengan variasi rasio bubuk dan cairan. Bubuk dan cairan bahannya bubuk dan cairan glasionomir tipe 1. Ini juga telah disediakan. Ini alat-alatnya ya. Alatnya. Kemudian berikutnya glasionomir tipe 2, capaian pembelajarannya mahasiswa mampu melakukan manipulasi material restorasi direct semen ionomer kaca menggunakan alat dan cara dengan benar. Tugasnya mahasiswa mengukur setting time glasionomer semen tipe 1 dengan variasi bubuk dan cairan. Mahasiswa memanipulasi resin modified glasionomer dengan tepat waktu. Kemudian bahannya bubuk dan cairan semen ionomer kaca tipe 2, bubuk dan cairan resin modified glasionomer semen. Ini juga telah disediakan. Ini bahan-bahannya. Ya. Berikutnya ini praktikum tentang malam, wax, distorsi model malam kedokteran gigi akibat stres rilis. Capaian pembelajarannya mahasiswa mampu melakukan manipulasi malam kedokteran gigi baik secara tepat dan dapat mengukur distorsi malam inlay kedokteran gigi akibat stres rilis. Tugasnya mahasiswa memanipulasi malam inlay kedokteran gigi menggunakan alat dan cara yang benar. Mahasiswa mengukur distorsi malam inlay kedokteran gigi akibat stres rilis berdasarkan variasi perendaman dalam air. Bahannya malam inlay dan air PDAM. Ini pun juga telah disediakan. Jadi kalau semua bahan praktikum itu telah disediakan. Oke, baik itu tadi pengarahan dari saya. Dokter Titin mungkin ada tambahan karena Dokter Titin adalah pengampu yang lalu ya. Ya, baik sebentar saya stop share dulu ya. Oke, Dokter Titin ada tambahan sebelum saya buka tanya jawab. Sepertinya sudah lengkap, Prof. Ya, ya. Tidak, Oh, ya tidak ada saya. Prof. Eli, saya ada sedikit tambahan, Prof. oh ya, Eli. silakan, silakan, monggo, monggo, Prof Anita. Hmm. Tadi di PPT-nya itu tujuannya itu masih mungkin copy paste ya. Jadi GIC tipe 1, seharusnya kan tipe 2. Nah, itu kesalahan di pengarahannya tadi. Khusus Tipe nanti satu benar, tipe Prof. 2, tipe Saya. 2. Loh, enggak, tipe 2 ada, tipe satu ada. Enggak di Saya PPT mati yang yang tadi. tipe satu. Iya. Enggak di PPT yang untuk apa? Restorasi itu tadi tertulis tipe 1. Enggak apa-apa kan Oh, bawahnya kan ada tipe 2. nah, Untuk yang topik sebentar. yang saya ampu nanti, mahasiswa membawa sonde sendiri dan plastik filling. Kami tidak menyediakan. Ya, sonde boleh pakai sonde yang half moon ya. Kemudian kalau mempunyai semen stopper silakan dibawa. Biasanya kan semuanya kan mahasiswa sudah punya satu packing itu ya di dalam apa dompetnya itu boleh dibawa. Karena nanti perlu untuk kita melakukan manipulasi, restorasi harus dimasukkan dalam cetakannya itu harus padat. Dan tadi sudah diingatkan sama Prof. Eli, lab harus bersih karena kita mensimulasikan praktikum sesuai dengan kondisi di klinik. Tidak ada bercak-bercak malam. Tadi Prof. Eli sudah mengingatkan kembali. Ya, kemudian ini Prof. Eli mungkin seperti yang sudah-sudah jas praktikum pakai jas praktikum putih aja, tidak usah pakai scrub karena kalau pakai scrub itu nanti macam-macam warnanya. Bingung kita nanti putih semua. Ya, itu aja usul dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof Anita.
Terima kasih. Tadi karena kalau pengalamannya lalu kadang-kadang adik-adik itu langsung pakai strap, langsung ada kegiatan apa gitu. Tapi monggo, kalau memang memungkinkan selalu pakai jas praktikum ya sudah pakai jas praktikum. Berarti nanti adik-adik ya dirangkap. Ya, enggak apa-apa nanti Oke. dirangkep gitu supaya nanti seragam semua putih. Ya. Kasih. Oke, terima kasih Prof. Mungkin Anita. sedikit aja, jadi ingat tadi Prof. Anita Ya. sudah mengingatkan mahasiswa untuk membawa alat tambahan gitu ya, yang harus dibawa sendiri masing-masing. Mungkin sebaiknya juga pada waktu kalian menghubungi dosennya untuk pertemuan praktikum sesuai jadwal, itu sambil ditanyakan apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Sehingga mungkin kalau sekarang ya ingat, tapi pada waktu praktikum nanti belum tentu ingat karena ada pertemuan pengarahan sekarang nanti di bulan Mei baru praktikum dengan Prof. Anita misalnya begitu. Jadi pada waktu menghubungi dosennya juga diingatkan apa yang perlu dipersiapkan untuk masing-masing mahasiswa gitu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Titin. Ya benar, betul. Terima kasih diingatkan ya. Jadi harus ditanya karena nanti apa yang disediakan kadang tadi ada kekurangan. Jadi sebaiknya ditanyakan. Terima kasih Dokter Titin masukan. Ada lagi mungkin dari membimbing yang lain? Ini Prof. Anita telah memberi masukan. Terima kasih Dokter Titin telah memberi masukan. Prof. Asti, Prof. Devi, mungkin ada masukan. Atau adik-adik ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah yang mau ditanyakan adik-adik? Permisi, Prof. Silakan. Saya Ya, ingin Mbak Nela. bertanya untuk Iya. buku panduan praktikum apakah akan hard file seperti semester lalu, Prof? Insya Allah ya, ada. Tapi masih proses ini nanti, proses pencetakan. Ya, Baik, ya, terima kasih, Prof. ya. Permisi, Prof, izin bertanya. Ya, ya. Untuk pelaporan absen berarti sesuai seperti semester kemarin ya, Prof, di instruktur yang pertama. Nanti akan di-share oleh PJ-nya. Seperti kemarin, kemarin itu maksudnya gimana? Jadi kan tetap pada satu dosen ya. Nggih, hanya satu dosen saja. Ya, ya. Oke. Berarti instruktur yang pertama nggih, Prof? Yang pertama, iya, ya, Ya, pertemuan pertama, ya betul. ya. Nggih, baik. Akan terus, ya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, ya, absen. Jadi nanti lapornya mulai hari ini ya, lapor berarti ke instrukturnya. Oke. Ayo ditanyakan jadi enak, lebih jelas kan gini. Ada lagi adik-adik? Jangan lupa ya, tadi diingatkan Dokter Titin untuk di-capture untuk keperluan presensi, kehadiran, kalau boleh dari peserta atau dari foto silakan. Artinya hadir karena itu untuk presensi hari ini. Sudah cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti saya akhiri ya untuk pengarahan pada grup A dan grup B pada pagi hari ini. Kita ketemu karena Senin depan itu libur ya, berarti Senin depannya lagi ketemu di praktikum. Adik-adik tahu sudah tempatnya ya, ya. Jadi nanti kita akan di sana. Baik, saya kira akan saya akhiri. Terima kasih pada pembimbing yang telah hadir, Prof. Anita, Prof. Asti, Prof. Devi, Dr. Titin, Dr. Intan izin tadi berhalangan, Dr. Novi yang juga hadir, Dr. Priawan juga. Terima kasih dan adik-adik semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama. Yuk. Terima Semangat kasih, terus ya, Prof. sukses adik-adik. Ya.